Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyukurillah, wassalatu wassalam rasulillah wa ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata kuliah Filsafat Islam ya. Kemarin kita sudah membahas filsuf pertama Muslim yang oleh orang Barat disebut sebagai filsuf Arab karena beliau terlahir dari suku Arab, kemudian tinggalnya pun di Arab, di sukunya suku Kindah ya. Jadi suku Kindah itu awalnya dari Yaman dulunya, dan beliau bernama Al-Kindi ya. Sekarang kita masuk ke filsuf yang kedua yang bernama Abu Bakar Ar-Razi. Razi ini di orang-orang Barat terkenal sebagai sebutan Razes. Ini tokoh yang luar biasa, ini fenomenal dan kontroversial ya. Biasanya orang-orang paling senang itu kalau membahas tokoh-tokoh yang kontroversial kemudian yang fenomenal. Bagi orang-orang Barat, Razes ini adalah seorang guru besar ya. Bahkan di sebuah perguruan tinggi ternama di Amerika, di Princeton ya, itu gambar Razes itu ya dimuat di sebuah kapel besar ya. Jadi ketika masuk ke ruangan tersebut akan terpapar gambar seorang laki-laki bersorban. Dan ini adalah Abu Bakar Ar-Razi Razes. Dan dia dijuluki sebagai Galennya Arab. Jadi Galen itu seorang seorang dokter yang legendaris dari Yunani. Jadi orang-orang pasti kenal Galen itu, biangnya kedokteran. Nah, jadi Arab mempunyai seorang dokter yang hebat namanya Abu Bakar Ar-Razi ya. Bagaimana kisah hidupnya dan siapa sih Ar-Razi ini? Nah, kita kupas perlahan ya. Jadi Ar-Razi ini dilahirkan di Rai. Rai itu daerah kalau sekarang ini mungkin masuk ke daerah Teheran ya, Iran. Jadi Rai itu di selatannya Teheran, ibu kota Iran zaman sekarang. Versi kelahirannya banyak ya. Ada yang mengatakan dia lahir di tahun 864, ada yang mengatakan 865, ada yang mengatakan 841, ada yang mengatakan 843. Jadi banyak nih kelahirannya. Biasalah kalau tokoh-tokoh kayak gini kan banyak versinya ya. Jadi kita bisa melihat kira-kira mana yang paling mendekati kebenaran ya. Nggak mesti mutlak harus tanggal sekian ya, karena seringkali orang tua kita juga ketika tanggal lahir kan ditembak ya. Ya, saya punya orang tua, ayah saya lahirnya almarhum itu 1 Januari. Ketika saya tanya, benar nggak ayah 1 Januari? Nggak apa, itu buat KTP doang. Kelahirannya nggak tahu, wallahu a'lam. Ini juga Razes juga sama ya. Ar-Razi ini ada yang bilang 86, ya 864, ada yang 865, ada yang 840, ada yang 843. Tapi kita bisa melihat, jadi Razi ini, Abu Bakar Ar-Razi ini, beliau sempat hidup di masanya Al-Kindi. Jadi kemarin kita udah bahas Al-Kindi itu lahir tahun 803 dan wafatnya 866. Nah, jadi kalau misalkan Abu Bakar Ar-Razi ini hidup semasa Al-Kindi, otomatis kan dia udah dewasa ya di zamannya Al-Kindi. Nah, jadi kalau lahirnya 865 atau 864, Al-Kindi sendiri wafat 866, baru 1 tahun atau 2 tahun, dan nggak mungkin ya. Jadi kalau saya memandang lebih dekat ya kebenarannya beliau lahir di sekitar tahun 840-an ya. Jadi ketika Al-Kindi di puncak usianya, Ar-Razi ini seorang dokter muda ya. Jadi Ar-Razi ini seorang pembelajar yang luar biasa. Beliau belajar kepada seorang ulama yang murid dari salah satu tokoh besar di zaman Abbasiyah, yaitu Hunain bin Ishaq. Ya, Hunain bin Ishaq itu salah satu pionir penterjemah di Bait Al-Hikam ya di Baghdad. Ya, jadi dia punya murid namanya Abu Hasan Ali Ar-Rabbani. Jadi Ar-Rabbani ini ya adalah muridnya Hunain bin Ishaq. Jadi Ar-Razi belajar filsafat,
belajar kedokteran, belajar ilmu fisika kepada beliau ini ya, kepada Ar-Rabbani. Jadi semua ilmu yang diperoleh oleh Ar-Razi mayoritas berasal dari si guru ini ya. Dan gurunya ini sanadnya sampai ke tadi Hunain bin Ishaq ya, seorang ulama besar di zaman Abbasiyah ketika membangun sebuah perpustakaan terbesar yaitu Bait Al-Hikmah ya. Ar-Razi ini dikenal sebagai dokter yang luar biasa ya, buku-bukunya itu luar biasa. Dia menulis buku ya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, namanya Continence ya. Ini 25 jilid dan tebal semuanya. Ini ensiklopedi tentang kedokteran dan bukan hanya sekedar pengetahuan tapi plus praktek. Jadi ketika beliau praktek kedokteran ditulis ya, penyakitnya apa, kemudian analisanya, kemudian cara pengobatan sampai sembuh, dan diterjemahkan berapa tahun coba sama orang barat? Sekitar 250 tahun. Proses penerjemahannya ini luar biasa. Jadi buku yang Kontinen itu diterjemahkan prosesnya sekitar 250 tahun, luar biasa, dan ini menjadi buku rujukan di barat, baik itu di Inggris, di Prancis, di Italia, di Spanyol ya, di semua belahan dunia barat ya, sampai ke Amerika yang modern itu masih menggunakan rujukan buku-bukunya Ar-Razi. Dan Ar-Razi adalah seorang dokter pencetus ya penyakit cacar. Jadi beliau itu yang pertama kali membedah apa itu cacar. Cacar itu ada cacar air. Nah, itu pertama kali orangnya adalah Ar-Razi ini. Sebelum orang barat tahu apa itu cacar, masih bingung ini penyakit naon nih. Nah, ini yang pertama kali adalah Ar-Razi. Ar-Razi itu orang yang pertama kali membuat analisa terkait dengan penyakit cacar. Kemudian juga sama bisul. Dia membedakan apa itu bisul, apa itu cacar. Jadi cacar itu bukan bisul kecil. Orang dulu mungkin nganggapnya, oh ini bisul bapaknya nih, cacar anaknya atau cucunya. Tapi Ar-Razi dengan ya kemampuan ilmiahnya luar biasa, dia bisa membedakan ini cacar air, oh ini bisul lain lagi. Bahkan beliau juga menemukan penyakit yang luar biasa, yaitu yang sekarang ini yang namanya kencing batu. Penyakit apa? Ada yang tahu? Biasanya ini ginjal. Ini batu ginjal ya. Batu ginjal ini beliau sudah membahas itu semuanya. Dan Ar-Razi itu tokoh yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Secara personal, kemasyarakatan, dia itu seorang dokter yang betul-betul cinta kaum miskin ya. Dia profesinya dokter. Kemudian diangkut menjadi dokter istana. Ya, di Rai, di kota kelahirannya dia menjadi dokternya gubernur. Kemudian dikasih rumah sakit, ngurusin rumah sakit, kepala rumah sakit di Rai. Kemudian ketika namanya mencuat dibawa ke Baghdad menjadi kepala rumah sakit di ibu kota Abbasiyah di Baghdad. Ini luar biasa. Jadi dokternya kalau zaman sekarang mungkin Menteri Kesehatan ya, yang dokternya dokter ini Ar-Razi ini ya. Nah, tapi luar biasa, Ar-Razi itu sangat cinta dengan orang-orang miskin. Ya, beliau nulis sebuah kitab. Ya, kitabnya ini luar biasa ya, yang judulnya bahasa Arabnya saya lupa, intinya adalah kitab buat siapapun yang tidak bisa datang ke dokter. Jadi kitab ini diperuntukkan oleh orang-orang yang nggak bisa datang ke dokter, bukan karena nggak bisa, karena nggak punya kendaraan atau enggak, tapi karena nggak punya duit ya. Jadi nggak bisa karena nggak punya duit, maka beliau itu menulis kitab khusus dan isinya apa? Ensiklopedia tentang pengobatan alternatif menggunakan ramuan-ramuan herbal. Oh, luar biasa ini Ar-Razi ya. Jadi Ar-Razi itu dokter yang hebat dan juga beliau adalah seorang filosof ya. Kenapa? Karena beliau menulis juga beberapa kitab tentang filsafat. Apa kitab-kitab yang beliau tulis tentang filsafat? Nanti kita bedah semuanya dan tetap di sini ya. Jangan kemana-mana setelah jeda berikut ini. Ini tadi Ar-Razi ya. Nah, saya udah siapkan slide-nya juga. Tadi udah saya bahas biografi singkatnya. Beliau lahir di Rai, bagian selatan Teheran, kemudian jadi dokter terkemuka ya. Nah, dijuluki sebagai Arabic Galen ya. Galen itu tokoh
kedokteran barat ya, berasal dari Yunani ya. Ini luar biasa. Jadi kepala rumah sakit di Rai di provinsi, kemudian naik menjadi kepala rumah sakit di Baghdad di ibu kota ya. Kemudian dia belajar kedokterannya kepada Ali Ibnu Rabban At-Tabari, filsafatnya kepada Al-Balqi. Nah, tadi saya katakan bahwasanya yang paling menginspirasi beliau adalah Abu Hasan Ali Ar-Rabbani. Ar-Rabbani ini luar biasa. Ini Rabban ini ya, Ali Ibnu Ar-Rabbani ini luar biasa. Beliau adalah seorang murid dari Hunain bin Ishaq ya, seorang cendekiawan asal Baghdad yang menjadi pelopor penerjemahan kitab-kitab dari Yunani ke Arab, dari Persia ke Arab, kemudian dari India ke Arab ya. Nah, jadi ini dokter yang luar biasa, beliau juga dermawan dan mengobati masyarakat kecil itu dengan gratis ya. Dan akhir hayatnya beliau mengalami kebutaan. Kenapa kok sampai buta? Beliau ada riwayat mengatakan bahwasanya beliau ini saking seringnya baca buku. Jadi baca buku itu luar biasa. Jadi beliau itu menghabiskan waktunya hanya untuk baca buku sampai ketika usianya menjelang 80 tahun, beliau sudah nggak bisa membaca karena tadi ada masalah dengan matanya. Beliau mencari orang lain ya, untuk membacakan buku sampai segitunya tentang ilmu. Dan beliau ini bisa disebut sebagai seorang rasionalis sejati ya. Nah, ini kitab karangannya, kitab Al-Asror, kitab Al-Hawi yang tadi saya ceritakan, Continence ini ya. Nah, ini luar biasa, diterjemahkan kurang lebih 250 tahun ya, baru selesai penerjemahannya. Kenapa? Karena 25 jilid ya. Dan jilidnya tebal-tebal luar biasa. Kemudian Al-Jidar, At-Tib Ar-Rohani. Nah, ini nih tentang filsafat nih. Kitab beliau tentang filsafat, At-Tib Ar-Rohani, kemudian As-Sirah Al-Falsafiyah. Ini tentang filsafat, kemudian kitab Al-Lazzah tentang kenikmatan. Kitab Al-Ilm Al-Ilahi ya, tentang ketuhanan. Jadi banyak kitab yang beliau bahas. Di pembahasan filsafat ini kita akan membahas dua kitab beliau, yaitu At-Tib Ar-Rohani, kemudian As-Sirah Al-Falsafiyah ya. Nah, silakan kembali ke sini. Jadi ini saya harus pelan-pelan ini menyampaikannya. Khawatir nanti ada yang salah menanggapi ya, misinterpretasi ya. Jadi Ar-Razi ini terkenal sebagai seorang tokoh yang sangat-sangat rasional ya. Beliau seorang rasionalis. Dan di dalam kitab falsafahnya beliau mengatakan bahwasanya pikiran manusia itu adalah penentu. ini luar biasa ya. Jadi penentu itu adalah pikiran manusia. Maka kita harus membebaskan pikiran kita untuk menentukan ya segala hal yang ada. Karena saking rasionalnya, beliau berseberangan pendapat dengan filsuf Muslim yang sebelumnya, yaitu Al-Kindi. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya Al-Kindi itu seorang filsuf yang ingin menyatukan, mempertemukan antara filsafat yang dari barat ya dengan agama samawi ya yang dari timur, yaitu agama Islam, sehingga filsafat dan Islam itu nyambung, antara wahyu dan ro'yu itu sama-sama searah ya, sejalan. Tapi di Al-Razi ini dia mengatakan nggak mungkin. Ini dari awal dia bilang dia. Jadi nggak mungkin bisa mempersatukan antara agama dan filsafat. Menurut Ar-Razi, agama dan filsafat itu bagaikan air dan minyak, ya nggak mungkin bisa disatukan. Jadi kenapa kok nggak bisa disatukan? Kata Ar-Razi, agama itu selalu terbatas dengan wahyu, dan segala hal pasti akan ujung-ujungnya dikembalikan kepada yang di atas. Ini menjadi penjara bagi pikiran. Jadi pikiran nggak terbebas, sehingga pikiran tidak sampai kepada puncaknya, tidak sampai optimal penggunaannya. Bagi Ar-Razi, filsafat harus dipisahkan dari agama. Nah, ini yang pertama. Ini udah kontroversial nih, yang pertama udah kontroversial. Dan kemudian berikutnya, apa kata Ar-Razi? Dunia ini diciptakan bukan dari ketiadaan. Ya. Kemarin kita membahas, Al-Kindi mengatakan creatio ex nihilo. Jadi dunia diciptakan dari ketiadaan. Kenapa? Karena prinsipnya kun fayakun. Kalau Allah mengatakan jadi, jadilah. Ini kan
sesuai dengan agama ya. Tapi kata Ar-Razi nggak bisa. Menurut akal sehat ya, nggak mungkin ada sebuah penciptaan tanpa ada bahan sebelumnya. Sebuah penciptaan itu harus melalui proses pembahanan dulu. Harus ada bahannya baru diciptakan. Dan kata Ar-Razi harus ada 5 unsur ya. Nah, makanya terkenal sebagai 5 kekal. Nah, jadi filsafatnya Ar-Razi ini salah satunya yang paling terkenal, fenomenal dan kontroversial adalah filsafat 5 kekal. Jadi ada 5 hal yang kekal ya. Yang pertama adalah Allah, Tuhan. Itu kekal, abadi. Yang kedua materi. Materi yang pertama. Materi yang pertama itu kekal ya. Jadi materi yang pertama itu kekal. Kemudian yang ketiga roh, jiwa. Jiwa universal itu kekal. Yang keempat waktu. Yang kelima tempat. Jadi tempat, waktu itu semuanya kekal. Nah, gimana kita membahasnya ini? Pelan-pelan kita bahas ya. Jadi menurut Ar-Razi, ketika Allah menciptakan dunia, ketika Tuhan menciptakan dunia, sudah ada bahannya. Apa itu? Jiwa universal ya. Jadi jiwa universal itulah yang menjadi esensi dari segala macam yang ada. Dan nanti jiwa universal ini akan masuk kepada materi. Materi yang pertama ya. Dan materi yang pertama itu terdiri dari atom-atom. Nah, ini pendekatan saintifik dia. Jadi segala macam yang ada, bahkan manusia pun itu terdiri dari atom-atom. Nah, kemudian batu, pohon, apa semuanya terdiri dari atom-atom. Dan ya, ketika materi ya, terbentuk, ya, ada 3 kemungkinan. Kalau materinya dia padat, nah, dia jadi tanah. Kalau materinya dia agak renggang, dia menjadi air. Materinya renggang lagi, dia menjadi angin. Dan yang paling renggang adalah api. Ini semuanya 4 unsur tadi. Unsur tanah, unsur air, unsur udara, kemudian terakhir unsur api. Ini adalah perpaduan dari materi-materi. Nah, dari materi tersebut harus ada waktu yang absolut dan harus ada juga tempat yang absolut. Dan 5 ini kekal. Ini menurut pandangan Ar-Razi ya. Nah, jadi sesuai dengan pemikiran filsafatnya yang tadi saya bilang sangat-sangat rasional ya. Kemudian ada satu hal lagi yang sangat-sangat kontroversial. Menurut Ar-Razi, manusia tidak butuh nabi. Ini luar biasa. Jadi kata Ar-Razi dalam kitabnya yang tadi falsafah itu, manusia itu nggak butuh nabi. Kenapa manusia nggak butuh nabi? Karena pertama, ya, kenapa manusia nggak butuh nabi? Nabi dengan wahyunya itu menghambat kebebasan berpikir. Orang itu jadi nggak kreatif gara-gara ada wahyu, gara-gara ada nabi. Ini pendekatannya pendekatan rasional ya. Jadi ketika seseorang akan melakukan suatu hal, ya, dia akan selalu berkata, gimana ini menurut ini? Gimana menurut Al-Quran? Gimana menurut wahyu? Gimana menurut hadis? Ketika itu bertentangan, maka dia akan berhenti di sana dan gak akan mengerjakan. Padahal bisa jadi kalau dia terabas, dia akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa di sana. Mendapatkan ya kebenarannya absolut mungkin dia di sana. Jadi kalau kata Ar-Razi, dengan adanya nabi, dengan adanya wahyu itu membatasi ruang gerak akal pikiran manusia. Seolah-olah manusia itu nggak dihargai akalnya, pikirannya. Padahal akalnya, pikiran manusia itu luar biasa, sangat-sangat potensial. Dan yang kedua, menurut Ar-Razi, kenapa kok seharusnya nggak ada nabi? Karena menurut akal, ya, dari perspektif keadilan, rasanya nggak adil. Ya. Kalau ada satu manusia yang diunggulkan oleh Allah, ya, dari manusia yang lainnya, tanpa proses. Nabi kan diutus langsung, dikasih langsung.
Ya dikasih ilmu langsung dari Allah, nggak mencari. Padahal ada manusia lain yang mencari ini. Jadi nggak adil dong. Kalau misalkan yang awal, yang pertama dikasih modal, yang lain nggak dikasih modal misalkan. Misalkan ada 100 orang peserta, satu orang peserta dikasih modal 100 juta misalkan. Yang lain modal dengkul semuanya. Adil nggak kira-kira? Emang menurut akal nggak adil ya? Menurut akal nggak adil. Emang ini gaya rasionalis ya. Gaya rasional Ar-Razi ya. Jadi kalau menurut Ar-Razi, ini nggak adil. Allah nggak adil kalau kayak gitu. Memuliakan manusia ya karena proses pemberian gifted tadi, bukan dari hal usaha. Jadi kalau menurut Ar-Razi, kemuliaan manusia itu akan diperoleh, didapat oleh usaha manusia itu sendiri melalui jalur pendidikan. Ya. Jadi orang itu akan dinilai nanti ya berdasarkan proses pendidikannya. Oh ini Ar-Razi ini. Jadi jangan menilai manusia itu dari proses turunnya wahyu, tapi dari proses bagaimana dia mencari kebenaran itu sendiri. Bukan dia memperoleh kebenarannya langsung dari Tuhan yang sana, dari Allah sana. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ini nggak kalah kontroversial lagi. Alasan kenapa kok nggak ada nabi. Karena biasanya, kata Ar-Razi ini, setelah tiada nabi, para penerus nabi ini mengatasnamakan nabi, mengatasnamakan agama, membuat kecurangan-kecurangan. Jadi dia memanipulasi agama, ya, mengatasnamakan agama, tapi dia mengambil keuntungan untuk diri pribadi sendiri. Ya. Oh ini sedekah, nanti sedekah ini diterima oleh Allah, tapi uang sedekahnya diambil sendiri oleh dia. Ini mungkin hal-hal yang seperti ini, dan kemungkinan ini terjadi di tengah masyarakat ya, di mana ada oknum-oknum, mungkin orang-orang atau agamawan-agamawan yang tidak amanah, sehingga Ar-Razi ngambil kesimpulan ada 3 hal tadi, nggak perlu ada nabi. Ya, yang pertama karena ya akan membatasi optimalisasi otak pikiran manusia. Yang kedua karena tadi asas keadilan, karena nggak adil. Yang ketiga karena tadi sangat rawan terjadi manipulasi. Wah ini luar biasa ya. Udah agak berat nih mikirnya nih. Bisa, wah filsafat emang sesat ya. Ini ada orang yang nggak percaya dengan Nabi ya. Ya nanti kita bahas berikutnya ya. Kita break dulu sebentar ya. Emang sosok Abu Bakar Ar-Razi ini sosok yang kontroversial ya, luar biasa. Dan banyak juga ulama-ulama dari kaum Asy'ariyah yang menolak beliau. Salah satunya adalah Fakhruddin Ar-Razi ya. Beliau bahkan mengatakan bahwasanya Abu Bakar Ar-Razi ini ya dipertanyakan keislamannya. Dia Islam atau bukan, karena tadi tidak mengakui kenabian ya, karena kan salah satu rukun iman itu kan adalah beriman kepada nabi ya dan rasul lah. Ini di Ar-Razi itu dia nggak beriman dia kalau seperti itu adanya, kata Fakhruddin Ar-Razi ya. Kemudian As-Sahrastani juga yang penulis Al-Milal wa Nihal itu dia mengatakan Ar-Razi ini ya sosok ahlul bid'ah ya. Jadi mengada-ngada ya. Tapi banyak juga para pembela Ar-Razi ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya bisa jadi ungkapan-ungkapan Ar-Razi itu diplesetkan oleh orang-orang lain yang membenci Ar-Razi. Karena biasanya kalau orang terkenal, orang hebat tuh pasti ada ya orang-orang yang tidak pro dengan dia, orang-orang yang kontra dengan dia dan menghalalkan segala macam cara. Jadi terbukti ada satu kitab, nah, kitab yang ditulis oleh Ar-Razi. Dalam kitab tersebut dia menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi bahwasanya Ar-Razi pun ini masih mengagungkan Rasul SAW. Buktinya di kitabnya dia menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya terlepas dari kontroversi, kita sebagai seorang akademisi ya kita harus banyak belajar ya. Jadi pentingnya penyampaian materi ini, sebenarnya nggak banyak yang menyampaikan materi tentang Abu Bakar Ar-Razi ini, karena emang sangat-sangat kontroversial dan mengkhawatirkan kalau dicerna secara bulat-bulat ya oleh mahasiswa. Jadi kita prinsipnya belajar dari siapa aja, dan sekarang ini kita belajar dari Abu Bakar Ar-Razi ya, seorang tokoh intelektual dan dia muslim ya, dia masih sholat ya, dan dia tadi masih menulis sholawat kepada Nabi dalam kitabnya.
terlepas dari pendapat dia yang kontroversial. Mungkin karena dia tadi ingin membuat umat Islam itu lebih maju lagi ya, terutama dalam bidang kedokteran. Emang dia diakui sebagai dokter yang luar biasa. Jadi bagi orang-orang Barat, Ar-Razi adalah dokter terbesar yang pernah terlahir di dunia timur. Ya. Jadi Ar-Razi adalah masternya para dokter. Ya. Dengan tadi kitabnya dalam bahasa Arab Al-Hawi, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris Continence itu yang luar biasa, 25 jilid dan tebal-tebal semuanya, diterjemahkan selama kurang lebih 250 tahun ya, dan dipakai rujukan di semua universitas di dunia barat ya. Ini luar biasa Razi ya. Jadi di kitab dia ya, yang luar biasa ya, Tibur Rohani. Jadi Tibur Rohani itu berarti tib itu pengobatan, rohani itu rohani. Dia mengatakan bahwasanya sumber dari kebahagiaan adalah moral. Nah, ini kan bagus ini. Jadi bahagia itu karena moralnya, ya, karena perilakunya, ya, karena etikanya. Kalau bahasa agamanya karena akhlaknya. Ini luar biasa ini. Ar-Razi dia mengibaratkan ya, kesengsaraan itu bagaikan orang yang tadinya berada di tempat yang teduh. Ini kita sekarang nih berteduh nih di rumah. Ini kan jam 12 siang nih, kemudian kita keluar rumah, kepanasan tuh. Jadi kesengsaraan itu keluar dari zona nyaman, dari zona yang teduh, ya. Kemudian keluar kepanasan, itu kesengsaraan. Gimana caranya biar bahagia kembali? Maka dia harus kembali ke zona yang teduh tadi. Dan zona teduh ini adalah back to nature, kembali ke alam. Ini menurut Ar-Razi. Jadi kata Ar-Razi, kebahagiaan itu sama seperti kita kembali ke alam. Kalau bahasa Al-Qur'annya sama sepertinya, apa? Kembali ke fitrah. Nah, setiap tahun kita kan minal aidin wal faizin. Aid itu apa? Aid kembali kemana? Kembali ke fitrah. Itulah kebahagiaan menurut Ar-Razi. Jadi menurut Ar-Razi, kembali ke fitrah, kembali ke muasal manusia yang alami, yang seharusnya adalah kebahagiaan. Dan sumber kesengsaraan, sumber kesusahan itu adalah dua hal. Apa? Iri dan dengki. Ini luar biasa. Jadi kata Ar-Razi ya, dalam kitabnya Tib Ar-Rohani, jadi manusia kalau sudah mempunyai rasa iri dan rasa dengki, dia nggak akan pernah merasakan kebahagiaan meskipun 1 detik. Loh kok bisa? Iyalah. Kenapa? Karena ya kalau orang senang dia susah. Ya, ngelihat orang susah dia senang, kan nggak bisa seperti itu. Manusia itu harusnya senang ngelihat orang senang, susah ngelihat orang susah, kan ini. Jadi ada orang yang naik, dia malah ya susah dia. Ini persis sama seperti Abu Lahab ini. Ya, Abu Lahab itu matinya bukan di medan perang. Jadi Abu Lahab itu nggak pernah tertusuk tombak, nggak pernah tersabat pedang. Kapan Abu Lahab dan istrinya itu mati, meninggal, Ummu Jamil itu? Jadi dua-duanya ini meninggal setelah perang perang Badar. Nah, jadi ketika selesai perang Badar, umat Islam menang, ya, kaum Quraisy kalah. Abu Lahab ini kesel. Ya, dengkinya itu muncul tuh. Nah, ini dengki kan nih. Jadi ketika melihat kesuksesan orang lain, dia kesel, dia ngedumel. Saking keselnya, ngedumelnya, sampai dia jatuh sakit, nggak mau makan, nggak bisa tidur. Nah, ini nih contoh orang-orang yang iri dan dengki. Biasanya kan nggak enak makan, mikirin pas mau makan, dia dapat prestasi aturan saya dapatnya, dia dapat juara aturan saya. Ah, ini iri dengki, ini penyakit hati, kata Ar-Razi. Jadi manusia itu harus terbebas dari perasaan iri dan dengki. Menurut Ar-Razi, kedermawanan adalah sifat yang paling mulia. Jadi seseorang itu kalau ingin dimuliakan dan ingin menjadi manusia yang mulia, dia harus dermawan. Dan Ar-Razi dia bukan hanya membuat sebuah quote atau menulis sebuah kitab, dia melaksanakan apa yang dia tuliskan dalam kitabnya itu, At-Tib Ar-Rohani. Apa yang dilakukan? Ar-Razi ini dia punya rumahnya tuh megah luar biasa. Jadi rumahnya itu rumah taman.
di rumahnya itu banyak kamar, kemudian ada taman yang luas, dan kamar-kamar itu ya itu diperuntukkan bagi murid-muridnya. Jadi dia itu menerima murid dari mana aja, silakan datang ke sana, tinggal di kamar-kamar tersebut dan free, gratis, semua gratis, bahkan makannya, minumnya semuanya ditanggung oleh Ar-Razi. Oh, ini luar biasa. Udah mah ya belajarnya gratis, nggak bayar, kemudian dikasih jaminan makan, minum, tidur segala macam. Ini luar biasa, ini Ar-Razi ya. Jadi sangat-sangat dermawan. Dan Ar-Razi itu ketika dia praktek kemudian mendapatkan pasiennya orang miskin, dia tidak akan pernah meminta bayaran dan free, gratis buat yang miskin ya. Jadi Ar-Razi itu sosok yang kontroversial ya, sosok yang luar biasa fenomenal, dan kita bisa banyak belajar dari Ar-Razi ini ya, baik dari prestasinya sebagai seorang dokter atau kehidupan pribadinya yang luar biasa dan kecintaannya terhadap ilmu luar biasa ya. Di samping tadi kontroversinya dia tentang tadi kenabian, kemudian kontroversi dia tentang tadi ya yang azali, yang abadi itu ada 5, padahal hanya Allah. Kalau menurut kita kan semuanya akan binasa ya, fana, semuanya fana, yang abadi itu hanya Allah. Kalau dia mengatakan ada 5 yang abadi, 5 yang kekal, ini luar biasa ya. Ini bisa kita diskusikan ya, dan inti dari pembelajaran kita sekarang ini adalah kita belajar dari siapa saja ya, nggak perlu kita menjudge, oh ini orang sesat nih ya, siapa tahu kita lebih sesat daripada dia. Kan kita nggak tahu ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau masalah sesat nggak sesatnya, masalah surga itu hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa mensegel surga hanya untuk diri kita sendiri ya. Bisa jadi surga yang kita anggap segelan kita itu, tahu-tahu kita nggak masuk ke sana, tergelincir kita ke tempat yang lain, ke neraka ya. Jadi demikian ya, mudah-mudahan kita bisa diskusi, dan saya yakin ini banyak mahasiswa yang udah ingin bertanya nih ya. Nah, kita lanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.